Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini adalah kemah Allah seluas dunia. Dan ketika kita berbicara tentang kemah Allah, tempat tinggal Allah, maka dengan sendirinya muncul pertanyaan di dalam diri kita, apakah Allah tinggal di dalam kemah? Apakah Allah membutuhkan rumah buatan manusia sebagai tempat kediamannya? Mampukah manusia membangun sebuah tempat kediaman yang layak, yang pantas untuk Allah? Ketika Raja Salomo membangun bait Allah dan berdoa pada waktu pentabisan bait Allah itu, di dalam doanya antara lain Salomo berkata, "Tetapi ya Allah, sungguhkah engkau sudi tinggal di bumi ini? Langit seluruhnya pun tidak cukup untukmu, apalagi rumah ibadah yang kubangun ini." Raja Salomo menyadari, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan dia mengakui bahwa betapa besarnya dan betapa megahnya pun bangunan bait Allah yang telah ia bangun, tetap tidak layak, tetap tidak pantas bagi Allah. Sedangkan jemaat yang dikasihi Tuhan, bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo ini adalah kelanjutan kemah suci, tempat ibadah nenek moyang Raja Salomo, bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di tengah perjalanan mereka di kaki Gunung Sinai, Allah mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Allah menjumpai mereka di sana, dan Allah memerintahkan mereka lewat Musa untuk membangun kemah suci bagi dia. Dan perintah untuk membangun kemah suci disertai juga dengan blueprint, gambar cetak biru kemah suci tersebut. Lengkap dengan rincian bahan-bahannya yang harus dipergunakan, bentuknya, ukurannya, warnanya, lokasinya, semua ditetapkan oleh Allah sendiri. Karena semua itu menunjuk kepada sesuatu yang lain, menunjuk kepada Allah sendiri. Mengapa Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membangun kemah suci? Dalam kitab Keluaran 29 ayat 45 sampai 46, kita membaca Allah berfirman kepada mereka, "Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka." Allah tidak membutuhkan tempat kediaman, tidak membutuhkan bangunan buatan manusia untuk dia diam di dalamnya. Bangsa Israel yang membutuhkannya. Bagi bangsa Israel, jemaat yang dikasihi Tuhan, kemah suci menjadi suatu tanda yang kelihatan, dengan mana mereka tahu bahwa mereka adalah umat Allah, dan bahwa dia Tuhan, Yahweh, adalah Allah mereka. Bahwa dia, Yahweh, adalah dia yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, dan yang menuntun mereka sampai ke Gunung Sinai ini. Dan bukan hanya itu, kemah suci juga menjadi petanda bagi bangsa-bangsa lain bahwa Tuhan Allah, Yehova, ada di tengah-tengah bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Keberadaan gereja di dalam dunia menyebabkan persekutuan orang percaya membutuhkan tempat, bangunan untuk bersekutu. Tetapi janganlah sampai kita lupa bahwa esensi gereja, hakikat gereja yang sesungguhnya bukan gedungnya, bukan bangunannya, melainkan persekutuannya yang hidup, yang berfokus kepada Yesus Kristus, kepala gereja. Nah, kemah suci bangsa Israel, jemaat yang dikasihi Tuhan, merupakan tempat ibadah yang portable,
tempat ibadah yang mudah dibongkar pasang, ringan, mudah dibawa kemana-mana. Tempat ibadah yang praktis dan efisien bagi bangsa Israel yang sedang dalam pengembaraan menuju ke tanah Kanaan. Nah, sepanjang pengembaraan mereka di padang gurun menuju tanah Kanaan, dengan segala pergumulan dan tantangan, dengan segala kesukaran-kesukaran, dengan kecemasan dan kekhawatiran, ketakutan dan konflik, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan dapat ditemui oleh mereka. Mereka dapat membawa keresahan mereka, kekhawatiran mereka, ketakutan mereka ke tempat yang sudah ditetapkan. Kemah pertemuan. Allah akan menjumpai mereka di sana melalui Musa dan menjawab segala pergumulan dan keresahan mereka. Ketika bangsa Israel sudah tiba di tanah Kanaan, mendiami tanah perjanjian itu, maka sebuah bangunan yang permanen dibangun untuk menggantikan kemah suci yang portable itu. Bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Namun jemaat, disinilah letak kedosaan kita manusia. Bukan hanya bangsa Israel. Ketika kita mengalami suatu pengalaman dengan Tuhan, maka kita cenderung untuk mengingat-ingat dan menghidupkan terus pengalaman tersebut. Kita ingin menyimpannya, entah dalam bentuk kesaksian, entah dalam bentuk ibadah, atau membangun gedung ibadah. Lihat saja pengalaman kita sehari-hari. Ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengesankan, sesuatu yang mengagumkan, maka kita akan mengabadikannya lewat foto, lewat video yang kita simpan. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Petrus. Ketika ia menyaksikan bagaimana Yesus berubah rupa, pakaiannya putih berkilo-kiloan, Musa dan Nabi Elia, tokoh-tokoh yang diagungkan dan dipuja oleh bangsa Israel, menjumpai Yesus, spontan Petrus berteriak, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus tidak mau melupakan peristiwa yang mengagumkan yang ia saksikan dan alami itu. Di Indonesia, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada satu kebiasaan ketika seseorang mengalami mujizat pertolongan Tuhan, maka dia akan dipanggil dan diundang untuk memberikan kesaksian dari satu gereja ke gereja yang lainnya. Memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka. Kita terpaku pada pengalaman-pengalaman tertentu. Ketika pandemi melanda dunia, kebaktian mesti dilaksanakan secara online. Berapa banyak anggota jemaat yang merasa hamba mengikuti kebaktian lewat online. Tidak ada gregetnya. Dan akibatnya, ya kita mengikuti kebaktian begitu saja, asal saja. Memakai daster kita, pakai di rumah, pakai sandal, bahkan kadang sambil makan, seolah-olah kita menyaksikan satu tayangan yang lain, tayangan rohani. Kita masa itu bukan ibadah. Kita merindukan ibadah bersama. Tetapi ketika ibadah onsite dibuka, berapa banyak anggota jemaat yang hadir? Sedikit. Mereka lebih suka kebaktian online. Apa artinya semua ini? Kita yang mengatur dan kita yang mengendalikan Tuhan. Kita punya kecenderungan untuk mengatur dan mengendalikan kehadiran Tuhan. Kita bertindak seolah-olah kita bisa menghadirkan, mengeluarkan Tuhan sewaktu-waktu. Seolah-olah umat dapat menjumpai Tuhan hanya melalui gereja, melalui kesaksian kita, melalui apa yang kita sediakan.
Kita yang mengatur. Bangsa Israel memandang kemah suci, bait suci sebagai benda keramat yang menjamin keamanan dan berkat mereka. Tuhan ada di dalam rumah ibadah mereka. Bait suci adalah rumah Allah. Allah ada di situ. Dia akan hadir, dia akan memberkati, melindungi mereka. Terlepas perilaku mereka seperti apa. Mereka tidak memikirkan semua itu. Yang penting, yang menjadi pokok, Tuhan hadir. Dan pasti dia bertindak. Mereka lupa kekhasan kemah suci. Tempat ibadah yang portable. Tempat ibadah yang bongkar pasang. Artinya, tempat ibadah yang tidak terpaku pada satu tempat tertentu. Dan hal itu mengingatkan umat Allah bahwa Allah adalah Allah yang bebas, Allah yang dinamis, Allah yang tidak dapat disimpan, dibelenggu di satu tempat tertentu, satu pengalaman tertentu. Dan kebenaran ini, jemaat, dinampakkan dalam dua hal. Yang pertama, perabotan yang terutama dan terpenting dari kemah suci adalah yang disebut tabut perjanjian Allah. Yang ditempatkan di ruang Maha Kudus. Tempat ruang Maha Kudus dan tabut perjanjian Allah adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan itu pun hanya setahun sekali. Melewati satu proses ritual yang panjang, yang teliti, yang terperinci. Tidak bisa sembarangan masuk ke ruang Maha Kudus. Tidak bisa sewaktu-waktu. Hanya setahun sekali pada hari pendamaian. Tabut perjanjian berupa sebuah kotak 4 persegi panjang. Dengan 4 gelang pada keempat sudutnya. Ke dalam gelang mana dimasukkan 2 tongkat pengusung. Untuk bisa mengusung dan tabut perjanjian itu. Dan tongkat pengusung itu tidak boleh diangkat. Tidak boleh dilepas dari keempat gelang tersebut. Sehingga sewaktu-waktu tabut Tuhan mesti diangkat. Siap untuk diangkut pergi. Yang kedua, kita membaca dalam kitab Keluaran 40 ayat 34 sampai 38 bahwa ada awan yang berada di atas kemah suci tersebut. Apabila awan itu terangkat ke atas, itu petanda bangsa Israel mesti berangkat pergi. Apabila awan tinggal tetap, mereka harus tinggal tetap di tempat tersebut. Awan, simbol kehadiran Tuhan. Awan itu pun yang berjalan di depan mereka sebagai pandu, sebagai penentu perjalanan. Semua ini tabut perjanjian Allah. Awan, simbol kehadiran Tuhan. Ada suatu simbol bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bebas, Tuhan yang aktif, Tuhan yang dinamis. Dia bergerak dengan bebas. Kapanpun, kemanapun. Itu Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Bangsa Israel, Anda dan saya, tidak bisa membelenggu Tuhan dalam satu kotak, dalam satu gedung. Tuhan tersedia dan terbuka bagi semua orang. Dia bersedia menerima siapapun juga yang datang kepadanya. Akan tetapi pada saat sama, dia tetap adalah Allah yang tidak bisa dibelenggu, tidak bisa diatur, tidak bisa didikte oleh siapapun juga. Dia Tuhan yang bebas. Dia Tuhan yang berjalan di depan bangsa Israel. Memimpin bangsa Israel, memimpin Anda dan saya dalam perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Oleh karena itulah kita sebut Yesus Tuhan Yesus. Tuhan Lord. Bukan sekedar Tuhan. Lord Kurios. Penguasa, pemilik.
penguasa, pemilik hidupku. Dan karena dia penguasa, dia yang menentukan, bukan kita. Tetapi seperti bangsa Israel, jemaat yang dikasih Tuhan, seperti Petrus, kita umat percaya punya kecenderungan untuk membelenggu Tuhan, mengatur dan mendikte Tuhan. Bukannya membiarkan diri kita yang diatur oleh Tuhan. Kita berpikir bahwa gereja itu rumah Tuhan. Jadi Tuhan pasti ada di situ, memberkati dan melindungi. Kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah dibaptis, sudah menerima CD. Jadi kita aman, selamat di dalam Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan, kita adalah aktivis dalam gereja. Kita pejabat gereja. Maka Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti memberkati kita. Entah bagaimana perilaku kita, itu yang seringkali tidak kita pikirkan. Bagaimana kita menjalankan aktivitas kita, itu yang di luar pemikiran kita. Apakah kita bertanggung jawab atau tidak? Apakah kita disiplin atau tidak? Apakah kita menopangnya dengan doa dan iman? Itu bukan masalah. Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan tolong. Seperti bangsa Israel, kita umat Kristen take for granted kehadiran Tuhan. Menyambut dan menerima kehadiran Tuhan seadanya. Bait suci, rumah Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan ada di dalamnya. Tetapi justru itulah teguran para nabi kepada bangsa Israel. Nabi Yeremia dan Yeremia 7 ayat 4 memperingatkan bangsa Israel, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berkata, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Jangan sangka bahwa engkau punya bait Tuhan, bait suci, di mana Allah ada, kalian aman. Belum tentu. Hidupmu, perilakumu mesti menunjang pengakuan imanmu. Tetapi bangsa Israel tidak mempercayai para nabi. Mereka menganggap sepi teguran Nabi Yeremia yang diutus oleh Tuhan. Maka Tuhan melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga-duga oleh bangsa Israel. Tuhan meninggalkan bait suci. Dan bait suci dengan demikian menjadi hanya bangunan buatan manusia. Bangunan manusia yang dibiarkan untuk dihancurkan rata dengan tanah. Dan peralatan perabotan, peralatan ibadahnya dibiarkan dirampas oleh musuh. Oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia. Dan puluhan tahun kemudian, ketika bangsa Israel kembali membangun bait Allah, kembali dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Bangsa Israel menjadi bangsa yang tanpa bait suci, tanpa imam, tanpa dua loh batu, tulisan tangan Tuhan, tanpa tabut perjanjian Tuhan, tanpa Allah, tanpa Tuhan, sampai sekarang. Mereka lupa kemah suci, bait suci, dengan segala peraturan dan ritualnya, menunjuk kepada Allah sendiri, Allah pencipta semesta alam. Allah yang di kemudian hari hadir di dalam diri Yesus Kristus. Kemah suci, bangunan diganti oleh seseorang. Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 kita membaca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Allah yang sejati. Allah yang menjadi manusia sama seperti Anda dan saya. Manusia yang sejati, yang diam bersama-sama dengan kita. Dan yang menarik jemaat ketika Yohanes mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam adalah bentuk kata kerja
dari akar kata yang sama dengan kata kemah, kemah suci, tabernakel. Yesus Kristus mengkemahkan dirinya. Yesus Kristus ada kemah suci yang baru, bait suci yang baru dari Allah. Di dalam diri Yesus Kristus, Allah datang menjumpai manusia. Di dalam diri Yesus Kristus, Allah diam di tengah-tengah Anda dan saya. Sekarang Allah pencipta semesta alam ada di tengah-tengah Anda dan saya melalui Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima pengampunan dosa dan kehadiran Roh Kudus. Dan kehadiran Roh Kudus itulah yang menjadi wujud nyata kehadiran Allah di dalam hidup setiap orang percaya. Baik secara pribadi maupun sebagai komunitas. Roh Kudus mempersatukan semua umat percaya sebagai tubuh Kristus. Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan pribadi kita sebagai umat beriman. Roh Kudus hadir dalam persekutuan kita orang percaya. Juga Anda jemaat GKBI Kuala Lumpur. Dan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita perlu kita jawab dengan tepat dan benar. Jawaban apa? Jawaban yang Bapak berikan kepada Petrus ketika Petrus ingin membangun 3 kemah. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kehidupan Kristen tidak berkisar pada gedung, pada ritual, pada hukum agama, pada aktivitas. Betapa pentingnya pun semua itu. Hakikat kehidupan Kristen, hakikat gereja adalah rumah rohani yang dibangun oleh batu-batu yang hidup, Anda dan saya. Orang-orang Kristen yang telah diubahkan dan dibaharui oleh Roh Kudus. Anda dan saya, orang Kristen, gereja Kristen, dihadirkan dalam dunia agar menjadi tanda kesaksian bagi dunia akan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, tetapi juga Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang membuka dirinya untuk diterima oleh siapapun juga, yang bersedia memberikan rahmat dan anugerahnya pada siapapun juga yang bersedia datang padanya. Allah yang hadir dengan tangan terbuka menyambut dan menerima orang berdosa yang dengan rendah hati mencari pengampunan. Tetapi Allah yang pengasih dan penyayang juga adalah Allah yang bertindak dengan tegas kepada mereka yang mengandalkan bangunan ibadah, yang mengandalkan ritual, yang mengandalkan kebenaran diri sendiri. Kehadiran Tuhan ada kehadiran yang melegakan, menyukakan, menyelamatkan. Tapi juga kehadiran yang mengerikan. Kehadiran yang menakutkan. Yang mestinya mendorong kita dan menggugah kita. Hidup dengar-dengaran dan taat kepada Dia. Inilah anakku yang kupilih, dengarkan Dia. Dia yang hadir dalam hidup Anda dan saya. Dia yang hadir sekarang ini. Maka kiranya Roh Kudus menolong kita, sehingga baik dalam kehidupan pribadi, maupun sebagai persekutuan gereja, kita hidup sedemikian rupa, hingga dunia melihat, dan mampu tertarik kepada Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan Anda dan saya, di tengah-tengah kehidupan gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah pencipta semesta alam, Allah yang maha besar, maha kudus, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau bersedia tinggal di dalam hati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih bahwa Engkau bersedia menerima kami, jemaat GKBI Kuala Lumpur, sebagai rumah-Mu.
Maka tolonglah kami agar hidup dan pelayanan kami boleh menyaksikan Engkau Allah yang kudus, Allah yang pengasih dan penyayang. Tolonglah kami agar kami boleh sungguh-sungguh tunduk dan takluk kepada Engkau. Jangan biarkan kami yang mengatur dan menguasai Engkau. Kuasailah kehidupan kami, kuasailah gereja kami, demi kemuliaan nama-Mu. Amin.